Kita ingat yuk sekolah minggu di minggu lalu. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Bagaimana Tuhan sudah mengasihi orang yang berdosa. Tuhan sudah mengasihi Adam dan Hawa. Walaupun Adam dan Hawa tidak menaati aturan yang sudah diberikan Tuhan. Kita juga mau belajar untuk menaati perintah Tuhan. Ulangan 33 ayat 3a. Ia mengasihi umatnya. Halo adik-adik semuanya yang di rumah, sudah siap melaksanakan sekolah minggu pada hari ini? Kalau sudah siap, kita mau bersama-sama untuk memuji Tuhan ya. Dengarkan lagu berikut dan nyanyikan bersama papa mama di rumah. Semua sudah memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekarang kita mau berdoa karena kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih karena kasih-Mu senantiasa ada bagi kami semua. Terbukti kami boleh melaksanakan sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oh iya, adik-adik sudah persiapkan persembahannya? Kalau sudah, yang sekarang kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Jangan lupa Mbak Melia senantiasa mengingatkan bahwa persembahan adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan.
atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, dan atas semua pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi berikan persembahan kalian dengan ucapan syukur dengan sepenuh hati kalian ya. Persembahannya bisa diberikan di dalam kantong dahulu, lalu ketika papa mama ke gereja boleh dititipkan supaya nanti bisa dimasukkan di dalam kotak persembahan. Kita berikan persembahan ya sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, adik-adik sudah berikan persembahannya. Sekarang apa lagi ya? Kita akan membaca Alkitab pada hari ini. Ayat Alkitab kita dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 dan juga diteruskan lagi pada Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Kita akan membaca bersama-sama ya. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 dilanjutkan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Kita baca ayat pada hari ini. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnyalah dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya. Katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedang tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut.
Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Kejadian 21 ayat 1-7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, "Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Lagi katanya, "Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Oke, kita sudah membaca ayatnya. Sekarang kita persiapkan hati kita untuk berdoa supaya Tuhan menolong kita dalam memahami firman Tuhan yang kita dengar dan atau kita baca tadi. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami memohon bimbingan Tuhan dan penyertaan Tuhan selama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong anak-anak untuk memahami dan bisa melaksanakannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan tadi, Abraham menerima janji dari Tuhan. Mereka akan mendapatkan seorang anak. Sarah tertawa mendengar janji Tuhan ini karena dia dan Abraham sudah tua. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Itu adalah sesuatu yang mustahil, kata Sarah. Sesuai waktu yang dijanjikan, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Mereka mempunyai keturunan. Sarah melahirkan seorang anak yang dinamai Ishak, artinya tertawa. Mereka sangat bahagia karena Tuhan menepati janjinya, sekalipun Sarah menganggapnya mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang dikasihi Tuhan, kalian sudah tahu kan bahwa Allah menepati janji-janjinya. Bahkan di dalam Alkitab juga tertulis bahwa semua janji Tuhan semuanya sudah ditepati oleh Tuhan. Jadi adik-adik sekarang tidak perlu khawatir ya, karena Allah selalu menyertai kalian semua. Allah berjanji kepada kita untuk selalu menyertai, untuk selalu melindungi, bahkan akan selalu menolong kita dan juga memberkati seluruh kehidupan kita. Jadi percayalah. Sekarang Mbak Melia mau ajak kalian untuk menebak ya. Coba lihat gambar berikut ini. Apakah gambar dari janji Tuhan? Coba tebak, apakah ini janji Tuhan? Kalau jawabannya ya, silahkan angkat jempolnya. Dan kalau jawabannya tidak, silahkan taruh jempolnya ke bawah. Seperti ini ya. Salah, benar. Seperti itu ya. Sudah siap? Oke, gambar yang pertama. Apakah yang ini adalah janji Tuhan? Apakah ini janji Tuhan? Ya, betul sekali. Ini adalah janji Tuhan. Kalau gambar yang ini, apakah ini adalah janji Tuhan? Apakah mungkin kita kelaparan? Janji Tuhan atau bukan? Bukan janji Tuhan. Ya, berikutnya gambar yang ini. Apakah ini janji Tuhan? Coba tebak, apakah janji Tuhan? Bukan ya, bukan janji Tuhan. Dan gambar yang terakhir coba tebak. Berikut, lihat gambarnya. Apakah ini janji dari Tuhan? Ya, angkat jempolnya, janji dari Tuhan. Betul sekali. Sekarang adik-adik sudah tahu kan mana yang merupakan janji Tuhan dan bukan janji Tuhan?
Iya, pinter semuanya. Semua yang janji Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Yang tidak baik bagi kehidupan kita bukanlah janji Tuhan. Sekarang kita mau tahu ayat hafalan kita untuk sekolah minggu hari ini. Sekarang adik-adik silahkan simak ayat hafalannya, dan nanti setelah adik-adik tahu silahkan tirukan bersama Mbak Melia ya. Ayat hafalannya dari Lukas 1 ayat 37. Bunyinya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sudah tahu ayatnya? Sekarang tirukan ayatnya bersama Mbak Melia ya. Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, pinter semuanya. Karena kita sudah mempelajari firman Tuhan bersama-sama, sudah menyanyi dan juga sudah menirukan ayat hafalan dan memberikan persembahan tentunya. Sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita. Kita menyanyi dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mbak Melia akan pimpin doa. Adik-adik yang di rumah silahkan berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, karena selama kami mempelajari firman Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kami dan juga menolong kami untuk memahaminya. Berikan pertumbuhan untuk adik-adik yang di rumah di dalam mengenal Tuhan. Kiranya setiap hari yang mereka lakukan, mereka boleh semakin mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan sampai melakukannya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan memberkati kalian. Dadah.